Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Bersama lagi kita di dalam kebaktian online. Mari kita bersama-sama memulakan ibadah kita dengan salam. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Penyelamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya ketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita menyatakan sungguh nyata kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dengan segenap hati kami mau memuji dan memuliakan-Mu. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, Engkau yang terindah
Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hati, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari kita bersama-sama doa hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa dan Kekal, oleh Roh-Mu seluruh tubuh gereja diperintah dan dikuduskan. Dengarlah doa kami bagi semua umat-Mu yang setia, supaya masing-masing dalam panggilan dan pelayanannya melayani Engkau dalam kekudusan dan kebenaran untuk kemuliaan nama-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 hingga 8. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua diambil daripada Matius 9 ayat 35 hingga 38 bersambung pasal 10 ayat 1 hingga 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehinya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudari dalam Kristus, Tuhan beserta kamu. Dasar khotbah kita pagi ini diambil daripada Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-35, dan seterusnya bersambung ke pasal 10, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Tema firman Tuhan adalah, Yesus mengasihi saya, ini saya tahu. Ini saya ingin memulakan firman Tuhan dengan sebuah cerita. Ada seorang gadis muda sedang diperiksa untuk menjadi anggota gereja lokal. Seorang dekan bertanyakan soalan kepada gadis muda ini. Adakah Kristus telah membuat perbezaan dalam hidupmu? Gadis muda ini menjawab, iya, dia pasti telah lakukan perbezaan dalam hidup saya. Dekan ini terus menanyakan soalan, adakah kamu berdosa lagi? Gadis muda ini mengaku bahwa iya, dia masih melakukannya. Dekan ini menanyakan soalan sekali lagi. Jika Anda berdosa sebelum menjadi seorang Kristen dan Anda berdosa sejak Anda menjadi seorang Kristen, bagaimanakah Kristus membuat perbezaan dalam hidup Anda? Gadis muda ini berpikir sejenak. Tuhan, saya dapat rasakan bahwa sebelum saya menjadi seorang Kristen, saya adalah seorang yang suka mengejar dosa. Tetapi ketika saya telah menjadi seorang Kristen, saya berusaha untuk lari, walaupun kadang-kadang saya masih dipintas oleh perbuatan dosa tersebut. Tetapi apabila perkara ini berlaku, saya akan kembali kepada asas, yaitu saya berlari kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan kekuatan dan pertolongannya. Saya akan terus bertumbuh dan terus mengingatkan diri saya bahwa apapun yang berlaku, saya tetap dikasihi oleh Yesus Kristus. Yesus mengasihi saya, ini yang saya tahu, kata gadis muda ini. Saudara, mari kita renungkan di musim Trinity ini, bagaimana kita menjaga diri kita berjalan dan kita bertumbuh bersama Tuhan dan kembali kepada asas, yaitu Yesus mengasihi saya. Ini yang saya tahu. Jadi pagi ini kita belajar bersama-sama mengenai kasih Tuhan yang ditunjukkan melalui Yesus. Dan kita datang kepada Yesus di dalam apapun perkara yang kita alami di dalam kehidupan kita. Perkara yang pertama, yaitu belas kasihan pada semua orang. Dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-38. Yesus memiliki belas kasihan kepada semua orang. Jadi belas kasihan itu harus datang daripada hati kita dan melakukan sesuatu perkara dalam apapun keadaan di dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada 4 perkara yang Yesus lakukan. Yang pertama, di mana Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yang kedua, dia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat. Dan yang ketiga, dia memberitakan Injil tentang kerajaan sorga. Dan yang keempat, dia menyembuhkan segala penyakit dan juga kelemahan. Jadi inilah perkara yang selalu Yesus lakukan
di dalam hidupnya. Dalam ayat yang ke-36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, kerana mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, ketika Yesus dia berkeliling ke kota dan desa, dia melihat keadaan orang ramai tersebut. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa saudara? Kerana orang-orang itu lelah dan terlantar. Mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Mereka memerlukan kasih, mereka memerlukan perhatian, dan mereka memerlukan arahan ataupun ajaran daripada Tuhan. Belas kasihan Yesus ini berubah menjadi suatu tindakan. Di apakah yang Yesus telah lakukan? Kita perhatikan dalam ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kerana itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, siapakah tuaian itu? Tuaian itu adalah orang yang belum mendengar Injil dan mereka belum diselamatkan. Gereja kita mempunyai visi supaya setiap kita dapat melakukan tindakan 132, di mana kita harus melakukan amanat agung Kristus, yaitu kita memberitakan Injil dan kita memuridkan. Kita berdoa untuk 3 orang dan sekurang-kurangnya kita dapat membawa 2 orang untuk datang kepada Yesus. Kita berdoa dan kita meminta kepada Tuhan supaya ramai pekerja, khususnya untuk anak-anak muda, supaya mereka menyerahkan hidup mereka untuk melayani di ladang Tuhan. Saudara, Yesus adalah teladan untuk belas kasihan kepada semua orang. Kita bersyukur kerana kita dikasihi dan telah diselamatkan oleh Yesus. Yesus adalah gembala agung kita. Yesus mengasihi saya dan ini saya tahu. Perkara yang kedua, kita dipilih untuk mengikuti Yesus dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat. Setelah Yesus menyuruh murid-muridnya berdoa, Yesus ingin murid-muridnya mengetahui bahwa mereka dipilih dan mereka diutus ke ladang tuaian. Saya dan Anda juga, kita dipilih untuk mengikuti Yesus. Ramai orang mau mendengar Injil, tetapi mereka memerlukan orang lain untuk memimpin dan juga mengajar mereka. Dalam Matius pasal 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memanggil 12 orang murid ini untuk melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Yesus memberi mereka kuasa untuk mereka mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang yang sakit. Jadi ini adalah suatu permulaan yang berterusan tentang pelayanan belas kasihan Yesus itu sendiri. Jadi message ini tetap sama kepada kita sampai pada hari ini. Ayat yang kedua, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tedius, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi ketika Yesus memilih 12 para rasul, saya dan saudara, kita juga dipilih untuk mengikuti dia. Kita diberi kuasa untuk memberitakan tentang kabar baik kerajaan Allah kepada semua orang. Kita diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan kita diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi message tetap sama untuk kita sampaikan hari ini
dan untuk seterusnya. Yesus mengasihi saya, ini saya tahu. Perkara yang ketiga, kita dipanggil untuk melakukan perintah Yesus. Saudara boleh perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jadi orang bukan Yahudi, mereka menerima firman Tuhan melalui Paulus. Seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, oleh itu, Yesus mahu ke-12 murid, mereka harus pergi ke domba-domba yang hilang dari umat Israel, untuk mereka memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Dan Anda boleh perhatikan dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Jadi ketika kita memikirkan tentang kerajaan surga sudah dekat, apakah yang terlintas dalam fikiran saudara? Jadi mari kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 4 sehingga ayat yang ke-14. Nah, mari kita baca beberapa ayat ini bersama-sama dan lihat semua apa yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh kerana namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara, sekalipun kesulitan ataupun kesusahan makin hebat di dalam dunia ini, Injil tetap diberitakan di seluruh dunia. Orang yang selamat adalah mereka yang teguh imannya kepada Yesus selama kesukaran ataupun kesusahan akhir zaman ini. Nah, kita kembali ke dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus memanggil para rasul dan mereka memberi mereka perintah untuk mereka lakukan. Dan kita juga perlu melakukan perkara yang sama. Kita diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Mungkin ada orang yang mati secara rohani dan mereka perlu dibangkitkan secara rohani. Kita diberi kuasa untuk mentahirkan orang kusta serta mengusir setan-setan. Nah, saudara, karena kita memperoleh dengan cuma-cuma, maka kita juga harus memberikannya dengan cuma-cuma. Sebagai penutup, mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-20. Ayat 18,
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara, ada 5 lah yang kita harus perhatikan di dalam amanat agung Yesus ini. Lah yang pertama yaitu pergilah, mana kita diperintahkan untuk memberitakan Injil. Lah yang kedua yaitu jadikanlah semua bangsa murid Yesus, di mana kita harus memuridkan orang lain. Lah yang ketiga yaitu baptislah. Nah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lah yang keempat yaitu ajarlah. Nah, kita harus mengajar supaya setiap orang percaya mereka dapat melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan. Lah yang kelima, yang terakhir, yaitu ketahuilah. Nah, Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus mengasihi saya dan saudara. Ini saya tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk mencontohi teladan Yesus, untuk kami dapat memiliki belas kasihan kepada orang lain. Kami bersyukur kerana Engkau mengasihi dan memilih kami untuk menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Mari kita nyanyikan lagu respon ini. Ku dikasihi Yesus, itulah firman Allah, sebagai peneguhan iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita mengaku iman kita sebagai respon kepada firman Tuhan yang kita sudah dengar sebentar tadi bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan,
sebab Dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya pada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya pada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Selamat datang ke kebaktian dalam talian Gereja Semaika. Nah, di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kebaktian perjamuan kudus dalam talian. Bulan Jun ini akan diadakan minggu depan, 21 hari bulan Jun. Jadi sila buat persediaan, sediakan roti dan juga air anggur, dan juga yang penting adalah menyediakan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Minggu depan juga adalah Hari Bapa. Kita juga ada satu message khas, bukan saja untuk Bapa tetapi untuk kita semua, ya, minggu depan. Yang kedua adalah Minggu Kebajikan Dasis. Jadi tahun ini kita tidak sediakan sampul surat untuk pemberian untuk Welfare Sunday, untuk Minggu Kebajikan. Tetapi jika kamu mau beri, kamu masih boleh beri melalui online banking, ataupun kamu boleh masukkan persembahan kamu di dalam envelope. Tapi perlu kamu tuliskan pemberian ini adalah khas untuk Welfare Sunday, untuk Minggu Kebajikan Dasis kita. Yang ketiga adalah waktu pejabat buka, adalah dari Isnin sampai hari Sabtu, dan hari Minggu pejabat tutup, ya. Mungkin di antara kita yang tertanya-tanya bila kita akan ada kebaktian di gereja. Kita masih tunggu arahan daripada Archbishop kita. Jadi bila kita terima maklumat arahan daripada Archbishop, dan kita akan beritahu jemaah kita, ya. Yang seterusnya adalah persekutuan doa dalam talian setiap hari Rabu pukul 8 malam. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita dapat berdoa bersama-sama di mana kamu berada, dengan satu hati, ya. Kalau dulu mungkin kita kata suka untuk pergi ke gereja untuk berdoa, sekarang kita bawa persekutuan doa ke rumah masing-masing. Jadi mari kita sama-sama berdoa, ya, hari Rabu pukul 8 malam. Seterusnya adalah senarai kontak jemaah gereja. Kita sedang mengemaskinikan senarai kontak jemaah gereja, dan tujuan kita lakukan ini adalah untuk membantu pejabat gereja supaya ada satu directory anggota, supaya kita dapat menghantar maklumat dan juga pengumuman kepada anggota kita, terutamanya dalam tempoh ini di mana perjumpaan secara fizikal dalam kumpulan tidak mungkin diadakan untuk sementara waktu. Jadi ibu bapa boleh menolong anak-anak kamu untuk mengisi borang tersebut untuk mereka yang memerlukan bantuan, ya. Jadi sila hubungi staf pejabat gereja
dan kami berharap dapat menerima respon pada hujung bulan Jun ya. Jadi isi borang dan kita akan hantar pautan ataupun kamu sudah terima pautan melalui WhatsApp, dan kamu juga boleh pergi ke video YouTube untuk minggu ini, dan kamu juga boleh klik pautan itu dan isi borang Google Form itu ya, dan kamu juga boleh dapat maklumat ini di laman Facebook Semaika. Yang terakhir sekali adalah pemberian persepuluhan dan juga persembahan. Mari kita terus setia di dalam pemberian kita. Mari kita terus setia di dalam pemberian persepuluhan kita ya. Kita boleh buat melalui online banking ataupun melalui bus, ataupun kamu boleh bawa ke pejabat gereja ya. Jadi itu saja pengumuman untuk pagi ini. Mari kita sediakan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, tempat pertolongan dan perlindungan kami. Terima kasih ya Bapa, karena selalu ada bagi kami. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana negara kami Malaysia memasuki fase yang baru, yaitu PKPP. Kiranya Tuhan campur tangan untuk pemulihan ekonomi kami dalam jangka yang pendek dan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, meningkatkan peluang-peluang pekerjaan bagi mereka yang memerlukan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami St. Michael di bawah kepimpinan Asdekan Yong. Kiranya Tuhan campur tangan, memberi kesatuan, kerjasama sebagai satu pasukan Tuhan untuk menjayakan rakaman kebaktian mingguan ya Bapak. Kiranya Tuhan terus memimpin setiap mereka yang terlibat. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk visi gereja 132. Kami mau berdoa bagi mereka yang percaya pada Engkau Tuhan, agar dapat mengungsikan Injil, kesaksian, dan dapat memuridkan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Kami juga mau berdoa Bapa untuk Bandar Sandakan. Kami mau mengucapkan shalom kepada Sandakan. Damai sejahtera terjadi untuk Sandakan. Berkati Sandakan pemulihan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat untuk melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menegurkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya, dan dengan kuasa Roh Kudus, dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa seperti
mana yang diajarkan oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus. Doa Bapa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita mengatakan pada saat ini, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah kita, Allah yang sanggup untuk menyediakan segala yang terbaik buat kita. Ada amin? Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyatakan bahwa kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi kuasaku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi kuasaku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
kasih-Mu Tuhan.